kewajiban sebagai ustaz, kewajiban sebagai murid, kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Telah datang seorang sahabat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin mengamalkan semua yang wajib, tidak saya tambah yang lain. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW menerangkan pada sahabat ini kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia kerjakan. Maka selepas dia menerangkan, sahabat ini mengatakan, gak ada yang lain ya Rasulullah. La illa antatawwa, sudah gak ada yang lain kecuali kalau engkau berbuat amalan yang hukumnya sunnah. Maka orang tadi mengatakan kepada Nabi kita, ya Rasulullah, saksikan saya hanya mengamalkan kewajiban-kewajiban saja, tidak saya tambah yang lain. Maka Nabi kita bersabda, aflaha in shadaqa. Orang itu telah sukses kalau dia jujur dan tulus dalam perkataannya. Kalau semua kewajiban telah dia tunaikan, pasti dia beruntung. Dalam riwayat yang lain, kalau kamu mengamalkan seluruh kewajiban, kamu akan dikumpulkan dengan para syuhada dan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mantap imannya di surga sana. Maka pertama kali bagi kita para hadirin wal hadirat adalah menunaikan kewajiban. Kewajiban bayar utang, kewajiban kita sebagai pasangan yang halal, kewajiban kita dengan tetangga berakhlak yang baik, kewajiban kita sebagai umat Nabi diantaranya adalah ikut Nabi di dalam perjuangannya, ngajak dirinya, ngajak temannya, ngajak keluarganya untuk bareng-bareng meningkatkan iman dan amalnya, bareng-bareng memikirkan bagaimana masjid makmur, bagaimana bareng-bareng wujud suasana kebaikan di kampung kita, di rumah kita, di negeri kita ini. Di samping itu, para ulama mengatakan kewajiban-kewajiban memang kalau dikerjakan dengan sempurna akan mendatangkan kesuksesan, mendatangkan derajat yang begitu tinggi di surga. Tapi biasanya kalau orang itu tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah, resikonya tidak mampu mengerjakan yang wajib-wajib. Orang itu kalau mengerjakan amalan sunnah, di antara berkahnya akan datang pada dia karunia-karunia khusus dari Allah. Dengan sebab karunia itu dia akhirnya terbimbing, akhirnya dia mampu untuk mengamalkan kewajiban dan wajib. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepada aku dengan mengerjakan amalan-amalan yang hukumnya sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi orang itu kalau amalkan amalan-amalan sunnah rutin, Allah akan cinta pada dia. Kata para ulama, maknanya ini akan meningkat sampai layak untuk dicintai Allah. Tambah sholat. Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya memberikan nasihat, semua amalan sunnah kalau mampu kerjakan semuanya. Kalau nggak mampu, sebagiannya kamu kerjakan. Kalau nggak mampu, sebagian ada yang kamu pegang untuk dirutinkan. Harapannya dari amal sunnah yang kita rutinkan tadi, dari situ terkucurkan anugerah nur hidayah. Akhirnya dari situ hati kita tambah terang, akhirnya mengamalkan kewajiban-kewajiban bisa sempurna. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Bukan hanya pernah tahajud, tetapi rutin tahajud. Bukan hanya pernah sholat rawatib, rutin sholat rawatib. Bukan hanya sekedar sholat witir, rutin sholat witir. Bukan hanya pernah sholat duha, rutin sholat duha. Bukan hanya sekedar pernah sholat tasbih, rutin sholat tasbih. Bukan hanya pernah zikir pagi petang, tapi rutin zikir pagi petang. Ini sekedar contoh amalan-amalan sunnah, bagaimana ada yang kita rutin. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah cinta pada dia, aku akan bimbing telinganya, dengarkan ngaji semangat, dengarkan kebaikan semangat,
dengarkan bacaan Quran semangat, begitu kupingnya